semuanya, perkenalkan nama saya Sabam, NPM 1908101024. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang pengelolaan hak akses. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu user. User atau pengguna sistem adalah orang yang diberi hak untuk mengakses sistem. Secara umumnya terdapat dua kelompok utama user, satu user publik dan satu private. User publik itu adalah tanpa kunci dan dapat mengakses sistem. User private itu harus menggunakan kunci atau keyword. Nah, database administrator ini memiliki hak untuk menentukan pengguna bisa mengakses sumber daya basis data. Apa itu sumber basis data? Sumber daya basis data itu ada 11. Yang pertama basis data, tabel, view, diagram, trigger, fungsi, stored, producer, export, import database, duplikasi, duplikat, mengatur hak akses, dan menciptakan hak user. Nah, jadi kali ini kita akan membuat pengelolaan hak akses. Nah, contoh pengelolaan hak akses ini kita akan membuatnya. Jadi kita akan buat, pertama-tama hal yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu kita buka XAMPP dan kita buka XAMPP control panel. Silahkan teman-teman download dulu bagi yang teman-teman belum punya. Kita download start dan kita MySQL juga kita start. Nah, untuk membuatnya kita lakukan di CMD atau command prompt. Di sini saya sudah ada. Silahkan buka dulu, teman-teman buka command promptnya. Lalu kita menuju kita buka dulu kita sini sudah. Lalu kita login ke MySQL sebagai admin yang bawaannya atau root. Kita ketik aja MySQL root. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita ciptakan user atau akun baru dengan cara create user. Kita buat titik petik atas nama dari user tersebut. Contohnya kita buat mandor aja, enggak admin 1. Nah, admin 1 ini kita buat petik add, kita klik add petik atas lagi di localhost. Nah, kita petik atas lagi, lalu identify nah di sini kita buat passwordnya. Contohnya kita buat 1 2 3 4 atau abcd itu aja ya, titik 2. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita bisa klik exit. Nah, di sini sekarang kita akan buat pertama itu kita masukkan dulu usernya atau kita gunakan user yang tadi kita buat. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Kita klik saja MySQL garis namanya tadi admin 1. Nah, kita garis baru P. Ini P berarti password, berarti ABCD. Nah, itu dia. Langsung kita buka. Di sini kita coba membuat di user ini kita buat database ya. Berarti
create database kampus, tunggu perusahaan aja ya, DB toko titik 2. Nah, di sini kita bisa lihat di sini masih ada error. Kenapa masih ada error? Karena kita belum memberi izin untuk admin 1 untuk bisa membuat database, sebuah database. Jadi si user ini tidak bisa membuat database. Nah, jadi gimana cara memberi haknya? Oke, kita buat saja ini. Nah, di sini kita harus keluar dulu untuk memberi akses agar si admin 1 ini jadi bisa membuat database. Kita buka dulu. Renal, sorry, kita tulis saja yang tadi ya, admin 1. Oke, nah di sini sudah ada Renal on titik to admin 1 at localhost. Nah, kita exit lagi. Oke, kita buka ini. Nah, kita sudah pakai admin 1. Sekarang kita coba buat create database DB toko. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si user admin 1 sudah bisa membuat database. Nah, berarti si admin 1 sudah diberi akses untuk membuat database. Nah, itu dia caranya untuk membuat user mendapatkan hak akses ya. Gimana kalau hak aksesnya mau hanya untuk bisa ke database tertentu atau ke tabel tertentu? Di sini kita buat contohnya user baru ya, user baru. Biar cepat. Create oke. 1 2 3 4. Di sini kita buat admin 2. Baik. Nah, sudah. Kita exit. Jadi teman-teman, kita sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita buka. Kita contoh create. Kita beri akses create. Nah, kita kan di sini saya sudah siapkan database ada 2, yaitu database perusahaan dan database toko. Nah, database toko kan sudah diakses oleh admin 1. Nah, saya mau buat si admin 2 ini bisa akses ke database ke database perusahaan tapi di tabel pegawai. Kalau kita mau dia hanya di perusahaan, kita cukup dengan grand all perusahaan. Jadi nanti admin 2 hanya bisa membuat tabel di database perusahaan, tidak bisa di database si toko tadi. Nah, karena hanya diberi akses untuk di database perusahaan. Nah, gimana kalau untuk tabel? Sama. Kalau untuk tabel kita bisa tambahi nama tabelnya, contoh tabel pegawai. Nah, si admin 2 ini hanya bisa meninsert atau memodifikasi sesuatu di tabel pegawai ini. Nah, begitulah teman-teman tadi cara memberi hak akses kepada user. Jadi terima kasih untuk telah menonton, dan sekian, terima kasih.